Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Untuk semua teman-teman pecinta channel Koda Bola, baik yang ada di Sabang sampai Merauke, baik yang sedang beraktivitas, semoga diberikan kelancaran. Dan untuk teman-teman yang sedang dihinggapi masalah, semoga segera diberikan jalan keluar. Amin. Dan topik untuk pembahasan kita pada hari ini adalah tentang indikasi perpecahan di kubu federasi kita, yaitu PSSI. Sebelumnya, tak bosan saya mau mengingatkan teman-teman untuk mendukung channel ini karena sama saja membantu satu keluarga di Republik ini. Jangan lupa untuk support kami dengan cara like, komen, dan subscribe channel ini. Jangan lupa share juga ke teman-teman kalian untuk terus mendukung kami memberikan info-info terupdate tentang dunia sepak bola, khususnya dunia sepak bola dalam negeri. Sebelum kita masuk ke topik, saya mau disclaimer dulu teman-teman. Karena apa? Ini penting sebagai bahan diskusi kita ke depan. Yang pertama, saya pribadi sebelum adanya channel Kode Bola ini, mungkin saya dari sekian banyak orang yang merasa optimis, bahagia atas terpilihnya Bapak Erick Thohir sebagai Ketua PSSI Federasi Sepak Bola kita. Karena apa? Karena pada momen tersebut saya melihat beliau adalah sosok figur yang paling komplit dari sekian kompetitor yang hadir, yang bisa memberikan harapan untuk persepakbolaan Indonesia. Ini berangkat dari bagaimana pengalaman beliau pernah menangani beberapa klub besar seperti Inter Milan dan lain sebagainya, yang secara pribadi saya melihat mungkin beliau adalah sosok yang paham betul terkait masalah manajerial persepakbolaan. Jadi berangkat dari situ, itu yang membuat kami optimis terhadap Bapak Erick Thohir. Di saat beliau menjabat awal di tahun 2023, mulai langkah demi langkah perbaikan yang beliau lakukan. Yang pertama dari meraih medali emas SEA Games kita di tahun 2023, meskipun itu ada salah satu sumbangsih dari ketua PSSI yang lama Bapak Iwan Bule. Kemudian prestasi Bapak Erick Thohir salah satunya adalah perbaikan di sistem perwasitan kita, kemudian penerapan VAR Liga kita, dan masih banyak lagi prestasi-prestasi yang diukir di masa pengurusan Bapak Erick Thohir sebagai Ketua Federasi PSSI. Jadi kita harus seimbang teman-teman. Kalau memang ini prestasi, maka wajib kita mengapresiasi kinerja beliau. Bahkan dalam waktu yang kurang lebih rentan yang termasuk singkat, dalam waktu 2 tahun ini sudah banyak catatan-catatan prestasi yang beliau torehkan, termasuk terkait kelolosan kita sampai ke fase yang luar biasa di penyisihan atau kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini layak untuk kita apresiasi. Jadi kita harus seimbang sebagai pecinta sepak bola Indonesia. Kalau memang federasi kita memiliki prestasi, maka wajib kita untuk mengapresiasi agar beliau-beliau yang diberikan amanah itu tetap bersemangat. Kemudian jangan lupa juga kalau memang ada suatu kesalahan atau hal-hal yang perlu diklarifikasi segera di publik, itu perlu segera kita kritisi agar tidak menjadi bola liar di masyarakat. Indikasi perpecahan PSSI yang pertama yang kita lihat adalah terkait masalah pergantian pelatih, di mana pergantian pelatih di tengah suatu turnamen yang sedang berjalan. Bahkan di fase-fase krusial suatu turnamen sedang berjalan, yaitu kualifikasi Piala Dunia kemarin. Isu daripada pergantian pelatih, bahwasannya proses mekanisme pemilihan pelatih Patrick Kluivert sebagai pelatih tim nasional saat itu
tidak melalui proses mekanisme yang semestinya di dalam suatu organisasi federasi kita. Tapi mungkin kalau saya berhusnuzon, mungkin teman-teman exco, sekjen, dan lain sebagainya itu percaya betul atas kepemimpinan Pak Erick Thohir, akan pilihan Pak Erick Thohir yang menyampaikan bahwasanya pergantian dari Sintayong ke Patrick Kluivert adalah salah satu usaha untuk meningkatkan probabilitas kelolosan kita ke Piala Dunia 2026. Itu yang pertama. Jadi tanpa melalui proses mekanisme yang semestinya atau semuanya mempercayakan ke Erick Thohir, yang jelas Patrick Kluivert adalah pilihan daripada Pak Erick Thohir. Yang kedua, terkait masalah evaluasi tim nasional setelah gagal di kualifikasi Piala Dunia. Kegagalan di kualifikasi Piala Dunia 2026, setelahnya hingga saat ini tidak ada rapat exco, rapat resmi yang digelar oleh organisasi federasi kita yang dimana membahas terkait masalah apa saja yang sudah dilakukan Patrick Kluivert, kesalahannya, kemudian mungkin di situ ada hal-hal yang masih bisa diperbaiki atau masih bisa diteruskan untuk kepelatihan selanjutnya. Sehingga saat ini itu tidak ada evaluasi. Bahkan satu exco muncul dengan statementnya sendiri. Waketum muncul dengan statementnya sendiri. Kepala BTN tim nasional muncul dengan statementnya sendiri. Jadi dibiarkan liar begitu saja teman-teman. Ini kurang begitu bagus kalau menurut kami sebagai pecinta sepak bola Indonesia. Dan yang terbaru adalah terkait masalah target tim nasional muda kita di SEA Games tahun ini. Erick Thohir di sela kesempatan dia berbicara sebagai Kemenpora menyampaikan bahwasanya target tim nasional Garuda Muda di SEA Games adalah medali perak. Kemudian beliau melanjutkan lagi statementnya bahwasanya target itu bukan dari Menpora, tapi dari PSSI diajukan ke Menpora. Jadi bukan Menpora yang menarget ke PSSI, melainkan target perak itu adalah dari PSSI ke Kemenpora. Kita tahu bahwasanya ketua PSSI kita, Bapak Erick Thohir, saat ini juga merangkap jabatan sebagai Kemenpora, Menteri Pemuda dan Olahraga. Tapi sebelum tim nasional kita berangkat kemarin, waketum kita menyampaikan bahwasanya target PSSI itu adalah emas, mempertahankan emas SEA Games. Coba bayangkan teman-teman. Jadi waketum kita itu menyampaikan bahwasanya target teman-teman Garuda Muda ini ke SEA Games emas, bukan perak. Pak Erick sebelumnya menyampaikan bahwasanya target PSSI adalah perak. PSSI yang memberikan target kemudian menyampaikan ke Kemenpora, bukan Kemenpora yang menyampaikan bahwasanya itulah adalah target dari Kemenpora. Dan lanjutannya statementnya Pak Zainal, Waketum PSSI ini yang menariknya, kita tetap kekeh yakin bahwasanya target kita emas untuk SEA Games tahun ini. Meskipun Menpora menargetkan hanya perak. Jadi sebetulnya yang memberikan target ini PSSI atau Kemenpora. Ini hanya salah satu case teman-teman yang terbaru. Belum lagi omongan-omongan exco yang di lain tempat itu semuanya berbeda. Ini bisa menjadi bahan diskusi kita teman-teman. Bahwasanya apakah baik kondisi organisasi seperti ini? Kita harapkan PSSI itu kembali solid. Saran kami mungkin untuk segera merapatkan barisan, berkoordinasi,
mengevaluasi agar apa saja prestasi yang didapat di 2 tahun ini jangan sampai hilang begitu saja. Kemarin mulai muncul ketidakpuasan salah satu elemen supporter kita atau pecinta sepak bola kita, mulai ada demo. Ini sudah warning buat PSSI bahwasannya bukan kita benci sama PSSI, kita apresiasi setinggi-tingginya prestasi yang sudah diraih oleh PSSI kita. Kita nggak menutup mata bahwasanya keberhasilan PSSI saat ini tuh benar-benar luar biasa. Baik dari mulai brandingnya, manajemennya, tapi di dekade yang memasuki 2 tahun ini, sepertinya banyak sekali hal-hal yang perlu kita kritisi, teman-teman. Perlu kita untuk berdiskusi, untuk menyampaikan opini, agar teman-teman federasi ini bisa kembali on the track. Banyak prestasi yang mengakibatkan orang-orang atau elemen masyarakat kita yang awalnya tidak mengerti bola, akhirnya menjadi pecinta bola. Bahkan menjadi fenomenal saat ini. Anak-anak kecil kalau kita tanya, cita-citanya kepengen jadi apa? Mayoritas kebanyakan menjadi pemain bola. Ini salah satu keberhasilan yang mengakar, bahwasanya dengan branding, dengan manajemen, dengan euforia tim nasional kita, ini sudah memberikan harapan kepada masyarakat Indonesia secara luas bahwasanya PSSI dengan tim nasional kita bisa prestasinya lebih baik lagi, lebih bisa banyak berbicara di kancah dunia. Tapi semakin ke sini di fase-fase apalagi menjelang tahun 2027 ini, banyak sekali catatan-catatan yang perlu dikoreksi, perlu dievaluasi oleh PSSI kembali. Salah satunya tadi, teman-teman, masalah target, masalah pelatih yang sampai saat ini juga belum jelas. Kita nggak menuntut untuk cepat, Pak. Harapan kita, Bapak benar-benar mempertimbangkan banyak aspek. Jangan sampai mengulang kesalahan yang sama. Usulan kita, segera lakukan koordinasi kembali, rapatkan barisan kembali, segera gelar evaluasi atas kegagalan di kualifikasi kemarin, agar menentukan langkah-langkah ke depan tidak cenderung dalam tanda kutip one man show. PSSI bukanlah milik satu orang. Kalau milik satu orang sebaiknya jadi UD saja, Pak. Jadi PT saja sekalian. Ini federasi, Persatuan Sepak Bola Indonesia, milik kita semuanya. Kita memiliki kontribusi yang sama. Kita memiliki semangat yang sama untuk memajukan sepak bola Indonesia. Jadi harapannya segala keputusan itu melalui mekanisme-mekanisme yang sudah ada. Ajak kumpul kembali exco, rapatkan barisan. Itu teman-teman, semoga video ini bisa menjadi diskusi kita. Jangan lupa tuliskan komen kalian di kolom komentar. Mari kita berdiskusi di kolom komentar untuk kebaikan tim nasional kita. Salam kode bola.